sesuai dengan dinamika zaman dan tempat. Termasuk sekarang zamannya politik, NU harus mampu memberikan guidance, memberikan contoh kegiatan, memberikan teladan bagi masyarakat, bagi orang lain. Tentu tidak bermaksud untuk mengangkat sambil menginjak orang. Orang NU itu cirinya bisa menyenangkan ke semua pihak. Saya ini tiap hari, Mbak Susi, didatangi dari tim sukses yang berbeda-beda. Ya. Alhamdulillah, kadang-kadang saya dapat berkahnya juga. Karena ada yang bawa kue, ada yang bawa buah. Alhamdulillah. Kalau itu katanya belum waktunya. Yang aneh itu mereka ya kepada saya minta dalil. Memangnya NU itu bukan dalil politik apa? Tapi sambil guyon ya saya kadang-kadang mencarikan dalil-dalil saya. Pokoknya supaya menyenangkan politisi aja. Kalau politisinya datangnya dari Kiai Sulaiman Amin, saya carikan pendapat misalnya Ibnu Qudamah. Ini catat ini. Kata Ibnu Qudamah itu beliau mengatakan muslihun wahidun ahabbu ilallah min alafis sholihin. Satu orang yang mampu melakukan perubahan itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang ribuan orang-orang baik-baik saja. Nah, orang baik-baik, Anda tahu siapa orang baik itu? Nah, Anda juga tahu siapa yang membawa simbol perubahan. Satu orang yang membawa simbol perubahan itu lebih baik daripada ribuan orang baik-baik. Ini dalilnya Kiai Sulaiman. Alhamdulillah. Ada orang Madura. Orang Madura sambil mijet saya, tanya lagi. Waduh, bendera kami diturunkan katanya. Gara-gara ada sang raja lewat, diturunin semua. Ya, saya dalil aja waqalat namlatun. Jadi raja semut itu ngomong, ya ayuhan namlu, hai semut-semut, udkhulu manasikakum maskanut masakinakum. Jangan sampai salah ini. Masuklah kalian semua ke lubang-lubang. Maskan itu rumah, ke rumah-rumah, lubang-lubang. Ya, untuk apa? Supaya la yahtimannakum Sulaimanu wa juluduhu. Karena raja ya mau datang itu. Raja kalau datang itu bisa jadi suka injek-injek sama bala tentaranya itu. Sementara wahum la yashurun, raja dan bala tentaranya itu walaupun injek-injek orang merasa dia berbuat baik aja. Padahal sedang menginjak orang. Namanya tapi ini Raja Sulaiman. Ya. Jangan dikekek. Akhirnya ada kelompok lagi yang dihina-hina gara-gara melakukan politisasi hukum sehingga dihujat terus-menerus seakan-akan itu sebuah dosa besar, kesalahan besar. Bagaimana? Apakah ada dalilnya? Waduh,
Akhirnya saya carikan dalil juga itu. Jadi kalau dunia politik itu, Sulaiman juga pernah memerintahkan jin, memerintahkan ifrit. Wa qala nakiru laha arsyaha. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu demi kepentingan strategi itu memerintahkan jin, ifrit lagi, suruh mengambil singgasananya Ratu Bilqis supaya diambil. Mengambil milik orang lain tanpa ngomong itu perbuatan mungkar. Maka Al-Quran ya menggunakan kata nakiru, satu akar kata dengan mungkar. Itu sesuatu yang punya konotasinya tidak baik. Tapi ternyata dilakukan oleh Sulaiman. Urusan politik biasanya agak nakal-nakal sedikit itu. Oh itu semangat tadi. Jadi boleh. Saya nggak ngomong boleh apa tidak. Urusan politik itu ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan Fathu Makkah, itu perintahnya apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Senang itu karena menang. Tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh istighfar itu karena yang menang itu potensi nakalnya lebih banyak. Jadi hati-hati kelompok orang yang menang itu punya potensi nakalnya itu lebih banyak. Tapi ini jangan dibuat dalil untuk calon-calon politisi. Ini dalil secara umum. Saya kira itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan sebut